7 cara ibu zaman dulu menabung uang untuk lebaran. Sebelum lanjut, pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, supaya channel ini bisa bermanfaat buat lebih banyak temen. Terima kasih. Yuk, kita lanjut deh. Apa kabar ibu semua? Moga sehat-sehat terus ya. Apa kabar dompet dan pikiran menjelang hari raya tahun ini? Pasti rasanya mulai campur aduk ya, antara semangat mau masak opor sama deg-degan lihat harga bumbu dapur yang mulai meroket tidak keruan. Menurut sebuah artikel dari portal keuangan keluarga, fenomena inflasi menjelang Lebaran itu memang nyata dan seringkali bikin kita para ibu jadi darah tinggi mendadak sebelum waktunya. Rasanya kok uang di rekening cuma numpang lewat saja seperti mantan yang cuma mau pinjam 100.000 tanpa pernah kembali. Penting banget bagi kita buat memutar otak lagi supaya tidak boncos di akhir bulan karena gaya hidup yang menuntut serba mewah padahal dompet teriak minta tolong. Sebenarnya kalau kita mau menengok ke belakang, ibu kita zaman dulu itu punya kesaktian luar biasa dalam urusan mengatur uang tanpa perlu aplikasi canggih. Padahal dulu penghasilan bapak mungkin pas-pasan sekali dan anak-anaknya banyak. Tapi ajaibnya, baju baru tetap ada dan stoples kue selalu penuh di meja tamu. Rahasia mereka bukan terletak pada pesugihan ya Bu, melainkan pada ketelatenan yang luar biasa dalam mempraktikkan manajemen keuangan tradisional yang sangat manjur. Mari kita bongkar bersama 7 cara legendaris ibu zaman dulu dalam menabung uang untuk lebaran yang mungkin sekarang sudah mulai kita lupakan karena terlalu sering memencet tombol beli sekarang di aplikasi belanja online. Cara pertama yang paling ikonik adalah menggunakan celengan bambu atau tanah liat yang disembunyikan di tempat paling gelap di bawah kolong tempat tidur. Ibu pasti ingat sensasi saat kita memasukkan uang koin recehan sisa, kembalian beli garam atau bayam ke dalam lubang sempit itu setiap hari tanpa absen. Ini adalah metode menabung yang sangat jujur, karena kalau ibu butuh uangnya secara mendadak, ibu harus tega menghancurkan celengan itu pakai martil sampai berantakan. Bayangkan saja Bu, koin-koin itu kalau dikumpulkan selama setahun bisa buat beli baju seragam sekeluarga tanpa perlu pusing memikirkan cicilan yang menghantui setiap awal bulan. Selanjutnya ada yang namanya arisan lebaran yang biasanya anggotanya terdiri dari ibu-ibu sekampung atau teman pengajian yang hobinya gosip tapi positif. Arisan ini adalah bentuk pemaksaan diri yang sangat jenius. Karena kalau ibu sampai telat bayar, taruhannya adalah harga diri di depan geng komplek yang lebih seram daripada debt kolektor manapun. Biasanya uang arisan ini cair tepat 1 bulan sebelum lebaran, sehingga pas banget buat belanja daging rendang atau kue kaleng tanpa perlu mengganggu jatah uang dapur utama. Ini adalah cara paling efektif bagi kita yang tangannya gatal kalau melihat saldo mengendap terlalu lama di tabungan sendiri. Taktik ketiga yang sering dilakukan ibu zaman dulu adalah menyisihkan uang belanja harian secara diam-diam di dalam lipatan daster atau bawah taplak meja. Ibu zaman dulu itu ahli menyamar dan seringkali menaruh uang 5.000 atau 10.000 di sela-sela tumpukan kain sampai mereka sendiri lupa pernah menyimpannya di sana. Begitu hari raya hampir tiba, tiba-tiba saja muncul harta karun dari lipatan daster lama yang rasanya kayak menang lotre mendadak di siang bolong. Contoh nyatanya adalah saat ibu merasa tidak punya uang buat beli kerupuk kaleng. Ternyata ada uang terselip di balik kaleng biskuit bekas yang sudah karatan. Cara keempat adalah dengan mulai mencicil bahan pokok dan bumbu dapur sejak berbulan-bulan sebelumnya supaya tidak kaget dengan harga pasar. Ibu pasti sering melihat stok sirup atau tepung terigu sudah nongkrong manis di atas lemari dapur. Padahal bulan puasa saja belum kelihatan hilalnya. Ini adalah strategi cerdas buat menghindari harga yang biasanya naik gila-gilaan kalau sudah mendekati hari-hari Lebaran karena prinsipnya adalah sedia bahan sebelum lapar.
Jadi saat ibu-ibu lain teriak karena harga gula naik 2 kali lipat, ibu tinggal duduk manis sambil ngopi karena stok di gudang sudah aman terkendali. Kelima adalah penggunaan sistem amplop sakti yang sudah dituliskan tujuannya masing-masing menggunakan spidol besar di bagian depannya. Ada amplop khusus buat zakat fitrah, amplop buat salam tempel para keponakan yang jumlahnya seperti pasukan tawuran, sampai amplop buat bayar tukang sampah. Mereka tidak butuh fitur saku digital di handphone, karena sistem amplop fisik ini jauh lebih manjur buat mencegah tangan gatal, ingin jajan seblak, atau boba secara impulsif. Dengan cara ini, uang tidak akan saling bercampur, dan ibu tahu persis berapa sisa amunisi yang tersisa untuk bertempur di pasar raya. Keenam, ibu kita dulu sangat rajin menabung dalam bentuk perhiasan emas kecil-kecilan, seperti cincin atau anting-anting tipis yang dibeli secara bertahap. Kalau lagi benar-benar kepepet buat biaya mudik atau beli tiket bus yang harganya selangit, mereka tinggal melipir sebentar ke toko emas buat menjualnya kembali. Emas bagi ibu zaman dulu bukan cuma buat pamer saat kondangan saja, Bu, tapi merupakan dana darurat yang paling nyata dan tetap berkilau di saat kondisi keuangan sedang redup. Ini jauh lebih bermanfaat daripada kita menabung dalam bentuk barang elektronik yang harganya langsung terjun bebas begitu kita bawa pulang dari toko. Cara ketujuh yang paling ampuh adalah dengan memproduksi sendiri kebutuhan hari raya ketimbang membeli barang jadi yang harganya sudah dimarkup habis-habisan. Ingat tidak, Bu, saat suara mesin jahit ibu kita berderu kencang di tengah malam hanya untuk membuatkan baju baru buat kita semua agar terlihat rapi? Penghematannya sangat luar biasa karena biaya ongkos jahit di pasar saat musim lebaran itu bisa setara dengan harga beras 1 karung berukuran 10 kilogram. Dan selain itu, ternyata dengan membuat kue kering sendiri di rumah juga jauh lebih hemat dan rasanya pasti lebih berkesan daripada beli kue kalengan yang isinya cuma rengginang sisa kemarin. Kalau dipikir-pikir lagi ya, Bu, hebat banget mental ibu kita zaman dulu yang bisa mengatur segalanya dengan sangat rapi meski fasilitasnya serba terbatas. Kita sekarang yang punya akses ke pinjaman online dan fitur beli sekarang bayar nanti malah seringkali lebih pusing dan stres sendiri setiap kali mau lebaran tiba. Ternyata rahasia kebahagiaan mereka bukan pada jumlah nominal uangnya, melainkan pada tingkat kesabaran dan ketelatenan yang luar biasa dalam menghargai setiap butir keringat yang menjadi serupiah. Kita seringkali terlalu fokus pada gengsi sampai lupa kalau esensi hari raya itu adalah kemenangan hati, bukan kemenangan pamer baju bermerek di media sosial. Jujur saja ya, Bu, kita ini seringkali lebih pintar memencet layar handphone untuk belanja daripada menahan diri buat tidak jajan hal-hal yang tidak perlu. Kita sering terjebak dalam lingkaran setan gaya hidup yang harus serba baru hanya demi mendapatkan pujian dari orang lain yang sebenarnya tidak terlalu peduli sama kita. Mari kita sedikit mengkritik diri sendiri dan mulai merenung. Apakah semua kemudahan teknologi ini malah bikin kita makin boros atau memang benar membantu keuangan kita? Jangan sampai demi terlihat sukses di depan saudara saat mudik, kita malah harus makan mie instan selama 3 bulan setelah lebaran selesai karena utang yang menumpuk. Mungkin sudah saatnya kita meniru sedikit gaya kuno ibu kita yang penuh perhitungan tapi tetap penuh cinta dalam menyiapkan hari kemenangan bagi keluarga tercinta. Tidak perlu malu kalau harus pakai celengan lagi atau pakai sistem amplop fisik kalau itu memang bisa menyelamatkan kesehatan mental dan stabilitas ekonomi rumah tangga kita. Kita pasti bisa melewati tantangan ekonomi ini dengan hati yang tenang dan tabungan yang tetap aman
tanpa perlu berutang ke sana kemari. Semoga tips dari zaman dulu ini bisa membuat Lebaran Ibu tahun ini jadi lebih bermakna dan tentunya jauh lebih hemat dari tahun-tahun sebelumnya. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya, ibu-ibu semua.